Hari ini saya mempresentasikan mengenai chapter 9 untuk mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan dengan aplikasi perusahaan. Teknologi menolong NVIDIA mengantisipasi masa depan. Karena contohnya adalah kasus NVIDIA di sini sebagai pengantar untuk bab 9 ini. NVIDIA chip ini dibuat untuk keperluan konsumen daripada industri elektronik. Dia berusaha menyeimbangkan antara supply dan demand atau penawaran dan permintaan. Jadi di sini tantangan dari NVIDIA, dia berusaha untuk memprediksi secara akurat permintaan konsumen di masa depan untuk menyesuaikan dengan level persediaan yang ada. Ya, jadi kalau misalnya permintaan video game ini menurun dengan secara signifikan, tidak terekspektasi, di sini akan menimbulkan kelebihan daripada ribuan chip sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Itu merupakan suatu kesalahan dalam prediksi NVIDIA. Tapi NVIDIA ini berusaha untuk memprediksi secara akurat mungkin di sini ya. Untuk mengatasi masalah itu, NVIDIA menyusun suatu komite rantai nilai yang mereview daripada proses supply chain di sini, yang direkomendasikan menggantikan daripada sistem persediaan berbasis manual di sini, sistem persediaannya yang lebih akurat dan lebih terencana dengan baik, dengan pilihan yang logik. Di sini data NVIDIA dilokasikan dengan perencanaan dengan sistem SAP dibantu sistem software ya, untuk membangun daripada customized interface system di sini untuk prediksi solusi persediaan yang menggunakan SAP Business Oracle Web Intelligence dan SAP Business Object Web Intelligence sebagai alat untuk menganalisa data bisnis dan menciptakan laporan yang lebih mudah digunakan dan lebih akurat dan lebih strategis untuk kepentingan perusahaan dalam menyeimbangkan antara supply dan demand. Sistem perusahaan merupakan suatu sistem berbasis komputer yang dapat melakukan semua tugas akuntansi standar bagi sebuah unit organisasi secara terintegrasi dan koordinasi. Jadi sistem perusahaan di sini menggunakan basis teknologi, basisnya menggunakan aplikasi yang diterapkan pada komputer. Ini untuk tujuan integrasi dan koordinasi dari semua data yang ada di organisasi. Bagaimana sistem perusahaan bekerja? Di sini ada centralized database sebagai database yang merupakan tersentralisasi, mencakup 4 aspek, yaitu penjualan dan marketing, finance dan akuntansi, human resource dan manufacturing dan produksi. Sales marketing ini terdiri dari order atau pesanan dan rencana penjualan akan datang, permintaan return atau pengembalian barang, dan perubahan harga barang. Sedangkan finance dan accounting ini terdiri dari kas di tangan, account receivable, customer credit, dan pendapatan. Sedangkan human resource ini terdiri dari jam kerja, biaya tenaga kerja, dan keahlian kerja. Dan untuk manufaktur produksi ini terdiri dari material, production schedule, tanggal pengiriman, kapasitas produksi, dan pembelian. Empat rincian detail untuk proses bisnis yang didukung oleh sistem enterprise atau sistem perusahaan di sini. Dalam financial proses akuntansi di sini meliputi pembukaan buku besar, hutang usaha, account receivable atau hutang usaha, fixed asset, cash management and forecasting, untuk akuntansi biaya, untuk akuntansi pusat biaya, untuk akuntansi aset, akuntansi pajak, manajemen kredit, dan laporan keuangan.
Sedangkan untuk proses daripada human resource, di sini termasuk di dalamnya adalah administrasi, tenaga kerja atau personal, akuntansi untuk waktu, payroll, penggajian, personal planning atau perencanaan karyawan dan pengembangan karyawan, keuntungan daripada akuntansi, lalu tracking dari aplikasi, manajemen waktu, kompensasi, perencanaan kerja, kinerja manajemen, dan pelaporan biaya travel. Sedangkan untuk proses daripada manufaktur dan produksi termasuk dalamnya adalah prosedur untuk proses secara operasional, manajemen persediaan, pembelian, pengiriman, perencanaan produksi, scheduling produksi, permintaan material, dan perencanaan material untuk pengendalian kualitas, distribusi, eksekusi transportasi, dan pemeliharaan daripada plant and equipment. Sedangkan untuk proses penjualan dan pemasaran termasuk di dalamnya adalah pesanan penjualan, perhitungan kontrak, konfigurasi dari produk, pemberian harga, penagihan atau billing, checking kredit, insentif dan komisi manajemen, dan perencanaan daripada penjualan. Rantai pasokan di sini merupakan jaringan organisasi proses bisnis untuk proses dari alur bagaimana bahan baku atau bahan mentah menjadi barang setengah jadi, barang jadi, lalu didistribusikan kepada pelanggan. Dalam artian kata, rantai pasokan adalah merupakan suatu proses keseluruhan dari awal bahan baku menjadi barang jadi dan didistribusikan pada pelanggan. Contoh sistem manajemen rantai pasokan di sini adalah pada rantai pasokan maker atau di sini sepatu, produk sepatu. Dia menggunakan kontrak supplier beberapa. Kontrak supplier ini juga ada anak-anak perusahaan yang membantu memproduksi sepatu. Dari Nike ini di alurnya adalah pada distributor, lalu pada retailer dan konsumen. Ya. Di sini dari pesanan berarti sampai servis pelayanan dan pembayaran pada distributor, retailer, dan konsumen juga. Perangkat lunak manajemen rantai pasokan dalam artian software rantai pasokan di sini diklasifikasikan atau digunakan untuk membantu bisnis merencanakan rantai pasokan mereka dari perencanaan sampai akhir untuk membantu mereka melakukan langkah-langkah rantai pasokan atau eksekusi rantai pasokan. Jadi software pendukung yang diperlukan. Nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan di sini harus mengandung informasi bahwa keuntungan harus lebih besar daripada cost manajemen rantai pasokan. Oleh karena itu, harus merampingkan proses rantai pasok internal dan eksternal mereka untuk memberikan manajemen informasi yang lebih akurat tentang apa yang harus diproduksi, disimpan, dan dipindahkan. Jangan sampai terjadi over kapasitas penyimpanan yang tidak efektif dan efisien. Business value untuk customer management system atau nilai bisnis untuk hubungan sistem manajemen hubungan dengan pelanggan di sini fokus utamanya adalah untuk menjalin hubungan secara efektif dengan pelanggan dengan meningkatkan daripada kepuasan pelanggan dan mengurangi biaya pemasaran secara langsung dengan pemasaran yang lebih efektif dengan biaya konsumen yang lower cost atau lebih murah. Di sini kita lihat bahwa ada pengumpulan data atau gudang pengumpulan data dengan analytical platform atau platform secara analytical. Data yang dikumpulkan di sini dari call center, website, wireless, lalu dari data penjualan, mail secara langsung, email, lalu dari toko eceran atau retail store, partner, dan sumber-sumber lain seperti sistem yang legal, data demografik,
data dari pihak ketiga, dan data-data pemasaran. Lalu di sini dituangkan menjadi dianalisis untuk melihat mana konsumen yang efektif atau yang menguntungkan, yang profitable, lalu mana pula segmen pasar, profil konsumen, dan churn rate-nya. Sistem manajemen hubungan pelanggan di sini, manajemen harus berorientasi pada pelanggan dengan mengenal mereka lebih mendalam untuk tujuan bisnis mereka. Hal ini berlawanan dengan operasi bisnis besar, di mana terdapat berbagai perbedaan di antara para pelanggan. Ini untuk mass produksi, jadi sifatnya lebih lower cost ekonomi. Untuk yang lebih orientasi ke pelanggan, ini skala bisnisnya, skopnya lebih fokus atau terorientasi skop lebih kecil. Perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan di sini difungsikan untuk supaya orientasi pelanggan di sini digunakan untuk skop besar sehingga menggunakan software atau paket perangkat lunak. Di sini sifatnya komersial dan memiliki kelengkapan yang minim yang dapat mengerjakan fungsi-fungsi yang terbatas, komprehensif, tapi di sini dapat mengintegrasikan hubungan antara mitra dan hubungan karyawan juga dan pelanggan. Jadi CRM ini membantu untuk orientasi pada pelanggan lebih difungsikan untuk skop yang lebih besar. CRM ini terdiri dari 3 pendukung utama, yaitu Salesforce Automation, layanan pelanggan, dan pemasaran. Salesforce Automation di sini dalam sistem CRM membantu staf penjualan dalam meningkatkan produktivitas dengan usaha penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan. Jadi ini bagaimana tenaga penjualannya yang difungsikan dengan hubungan dengan pelanggan. Lalu yang kedua adalah layanan pelanggan. Ini menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi dari para staf pusat panggilan. Ini untuk keluhan pelanggan, klaim pelanggan, dan sebagainya. Sedangkan untuk pemasaran, di sini mendukung kampanye langsung menyediakan kemampuan dalam mendapatkan prospek data pelanggan. Jadi itu database pelanggan untuk tujuan marketing tentang produk dan layanan yang mengarahkan target pemasaran fokusnya kemana. Dan di sini juga fungsi-fungsi terkait surat penyurat atau hubungan informasi chatting atau email antara bagian pemasaran dan pelanggan. Operasional dan analisis CRM, di sini semua aplikasi bisa mendukung secara baik aspek analisis maupun manajemen hubungan pelanggan. Aplikasi CRM di sini didasarkan pada data gudang yang dikoordinasikan dengan data dari sistem operasional dan titik sentuh atau layanan pelanggan, online analytical processing, pencarian data, dan teknik analisis data lain. Dalam artinya seluruh aplikasi di sini diintegrasikan dan difungsikan untuk mendukung daripada analisis orientasi manajemen hubungan dengan pelanggan. Nilai bisnis sistem manajemen hubungan pelanggan, perusahaan dalam artian ini sistem manajemen berhubungan dengan pelanggan secara efektif menyadari manfaat diantaranya meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi tujuan utamanya meningkatkan kepuasan pelanggan dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan dan artian di sini untuk dengan software perangkat lunak bisa secara online ataupun langsung. Tapi dengan mengurangi biaya pemasaran secara langsung, pemasaran yang lebih efektif dengan low cost ekonomi, biaya lebih rendah untuk retensi dan akuisisi daripada pelanggan. Aplikasi perusahaan, peluang dan tantangan baru. Tantangan bagi perusahaan, di sini beberapa perusahaan mengalami kerugian operasional yang besar ketika pertama kali mengimplementasikan aplikasi perusahaan. Ya, contohnya perusahaan Gojek tidak langsung untung
sampai sekarang juga masih defisit karena dia termasuk golongan startup, tapi yang unicorn, biaya yang dikeluarkan itu cukup besar. Tapi untuk masa depan yang cukup baik karena pelanggannya cukup banyak dan sudah mengglobal atau sudah masuk skala nasional dan ada di beberapa negara. Di sini butuh usaha yang cukup banyak untuk membuat aplikasi perusahaan bekerja dengan baik untuk menarik minat konsumen atau pelanggan tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi perusahaan generasi berikutnya di sini yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk perusahaan besar, misalnya perusahaan manufaktur yang masih skala produksi untuk menghasilkan barang. Di sini mengintegrasikan vendor teknik lunak dengan menciptakan apa yang disebut Enterprise Solution, Enterprise Suites, dan Ebony Suites untuk menciptakan hubungan langsung dengan pelanggan, manajemen rantai pasokan, sistem yang ada, perusahaan saling bekerja sama untuk menghubungkan sistem pelanggan dan pemasok. Sebagai contoh, S1 Business Suite, Suite e-Business, Oracle, dan Suite Business Dynamics. Ya, ini contohnya yang dilakukan oleh produksi pakaian besar di Amerika, yaitu branded untuk MAP di sini seperti Zara dan H&M dan lainnya sekarang sudah menciptakan skala bisnis selain manual juga sistem bisnis dengan online. CRM sosial dan intelijen bisnis di sini memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan percakapan pelanggan dan hubungan dari situs jejaring sosial dengan proses CRM. Jadi misalnya lewat Facebook, Instagram, di sini mengumpulkan informasi untuk tujuannya menangkap informasi apa yang diinginkan oleh pelanggan dan bagaimana pemasaran yang harus dilakukan. Sedangkan intelijen bisnis dalam aplikasi perusahaan di sini artinya menambahkan fitur intelijen bisnis untuk membantu manajer dalam memperoleh lebih banyak informasi yang bermanfaat dari sebagian besar data yang dihasilkan. Dari data-data yang ada, itu dianalisis demikian rupa oleh artificial intelligence sebagai fungsi intelijen bisnis untuk menganalisa bahwa bagaimana strategi bisnis apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dari data yang dihasilkan. Sekian untuk materi hari ini untuk chapter 9. Terima kasih.